Bu Nur, saya dengan Bu Ninis mohon maaf di sini mengganggu waktu panjenengan. Kami berdua di sini seperti kemarin kami WA panjenengan mau meminta waktu jenengan sebentar untuk melakukan sharing bersama tentang dilema etika yang pernah Bu Nur alami selama menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga Bu Nur ini. Sangat Bu Nur nggih. Untuk pertanyaan pertama Bu Nur, selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita kan harus mempertimbangkan kondisi saat itu juga. Misalnya kalau memang dikatakan dilema etika itu, kita harus bijak lah, pokoknya harus menangani satu kasus itu, satu masalah itu kita pertimbangkan tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi. Mungkin anaknya bagaimana, atau mungkin kaitannya nanti berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, mungkin dengan teman-temannya, itu kan semua juga harus kita pertimbangkan. Jadi arahnya itu nanti memberikan solusi, dan untuk mengidentifikasi masalah yang ada itu kita betul-betul mempertimbangkan tidak hanya satu sisi, berbagai sisi. Jadi arahnya nanti ke hal-hal yang lebih baik, yang bisa mengambil satu kebenaran, yang bisa dirasakan sama-sama, tidak berat sama-sama, intinya sama-sama pas gitu loh. Berarti ini Bu Nur mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu, faktor-faktornya dari beberapa sisi. Terus yang kedua Bu Nur, selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nur, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, kalau untuk kasus-kasus yang selama ini sudah kami hadapi di mengambil keputusan, kita tidak langsung serta-merta harus begini, karena itu memang harus begini, tetapi kan kita harus satu lagi cara berpikir kita, terus mempertimbangkan sebenarnya kasus itu yang perlu kita urgent dulu, yang perlu kita tangani terlebih dulu itu bagaimana. Walaupun hanya mungkin dua kasus itu sama-sama mengandung kebenaran, tapi kita ambil dulu, kita pilih dulu, kita putuskan dulu kasus yang mengandung urgent yang harus diselesaikan dulu saat itu. Jadi setelah itu baru kita kasus yang hanya mungkin sama-sama benar, tapi kan lebih penting dari dulu yang kita putuskan. Sementara itu seperti itu, memilah-milah dulu yang penting yang kita utamakan, kita selesaikan dulu karena sama-sama mengandung kebenaran. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dengan lakukan selama ini? Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya biasanya ya, kalau kita ada satu masalah dan kita harus mengambil satu keputusan, itu tidak langsung saya tok saja, tidak, tapi ada beberapa tahapan. Mungkin pertama saya ambil dari mungkin bersama lembaga itu kan ada yang namanya komisi kita buat, kita mintai satu pertimbangan, karena mungkin pertimbangan dari guru saya tidak bisa kita pungkiri, kan mereka sudah sudah banyak menghadapi hal-hal yang jauh lebih banyak daripada kita. Jadi kita pertimbangan dari guru saya dulu, setelah itu nanti kita putuskan bersama langkahnya. Mungkin kemudian kalau sudah dirasa itu pas dan itu teman yang lain, terutama teman-teman guru, untuk anak dan untuk semua masyarakat kita, untuk semua yang ada di lembaga ini itu pas gitu. Berarti musyawarah dulu. Terus kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu yang paling efektif, kita lihat dulu masalahnya. Kalau memang masalahnya itu memang butuh satu ketegasan, kita langsung yang efektif, kita langsung misal
dilema etika itu kan kita identik dengan kalau anak langsung itu kan misalnya masalah kalau nggak bisa kita pungkiri nih untuk anak-anak sekarang itu kan kita dilema etikanya itu kan kalau mungkin di zaman era global, di zaman digitalisasi seperti ini itu mungkin ada beberapa pengaruh yang bersifat baik dan tidak. Ya, untuk menghadapi pengambilan satu keputusan itu kan dan efektif, bagaimana itu kan kita ke arah yang negatif dulu. Kalau ada hal-hal masalah yang negatif, misalnya kita kan anak-anak kita katakan krisisnya itu kan di apa namanya perilaku, terus apa namanya pembiasaan yang kiranya itu anak itu sulit. Nah itu kita ambil saja langsung tindakannya mungkin kita memberikan contoh kepada anak langsung, terus kita kalau contoh langsung kan lebih mengena. Kita memang di setiap kali berkomunikasi dengan anak juga menyampaikan melalui bahasa nih, menyampaikan dengan kata-kata, tapi kata-kata itu kurang efektif kalau tidak kita nyatakan langsung dengan contoh ke anak langsung biar anak tahu, terutama hal-hal yang biasanya berarti ini panjenengan memikirkan dampak negatifnya nanti seperti apa, kemudian memberikan contoh secara langsung itu guru rasa itu lebih efektif nih daripada hanya memberikan teori-teori yang begitu. Pertanyaan selanjutnya dari saya ya Benar ya. Lanjut, hal apa saja selama ini Benar rasa menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, baik itu masalah anak atau masalah diri sekolah? Ya, itu yang sering jadi pikiran atau mungkin satu hal yang PR ya, itu mungkin apa namanya mengambil satu keputusan itu kalau kita kadang dihadapkan dengan masalah-masalah yang gimana kalau kita mengambil keputusan ini kurang tepat, kalau yang ini juga kurang tepat. Nah itu kalau kita apa namanya merasa ada tantangan, bagaimana kalau kadang-kadang kan harus mungkin sedikit kurang pas nih, mungkin ya kita mengorbankan kalau demi kita utamakan itu tantangannya kita utamakan satu ambil keputusan itu yang memang harus tegas, itu kan memang kadang-kadang saya ya ini tantangan untuk saya sendiri, kalau memang harus di sisi lain kita harus benar-benar tegas, disiplin, tanggung jawab, loyal itu yang utama. Tapi kadang-kadang kalau kita dihadapkan oleh suatu masalah yang sekiranya itu mungkin agak tidak berkenan, tidak mungkin bisa menyinggung perasaan orang, itu biasanya saya itu tantangan saya di situ. Kalau misalnya saya harus begini, nanti takutnya justru malah tidak sesuai dengan harapan, justru malah terbalik. Saya berharap dengan ketegasan saya ini saya harus bisa menciptakan situasi yang kondusif di satu lembaga saya ini, tapi nanti kalau saya dengan tegas dan itu nanti bisa apa namanya teman-teman guru nggih tidak dengan apa namanya melaksanakan sesuatu tugas tapi tidak dengan keluar dari hati sendiri, itu kan kurang enak. Jadi saya itu lebih suka pendekatan dulu. Jadi pendekatan itu mungkin bisa kita lihat dulu karakter masing-masing dari teman-teman guru. Kalau yang ini begini, jadi nanti kalau selesai sudah kita tahu, kita kan bisa membuat satu keputusan harus begini, kita jalankan bersama-sama, jadi enak gitu. Kita saling melengkapi. Jadi saya garis bawahi Benar, tantangan dari diri Benar sendiri itu tadi lebih memilah dan memilih bagaimana keputusan Benar itu menyinggung pihak lain atau tidak gitu ya Bu. Harapannya agar apa yang menjadi keputusan Benar itu bisa dijalankan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, jadi tidak ada rasa mungkin iya. Itu lebih enak kerja. Terus Benar, apakah dalam kasus-kasus tersebut Benar menjadwalkan secara rutin jika ada kasus A misalnya, Benar saya jadwalkan keputusannya besok misalnya, kalau kasus B menjadwalkannya besok gitu, ada jadwal khusus nggak
terkait dengan pengambilan keputusan itu? Boleh, kalau saya selama ini tidak ada jadwal, pokoknya kondisional dan situasional aja. Kalau misalnya sesuatu yang memang harus segera ya kita segera, tapi kalau misalnya nanti dulu kita kesampaikan, bukan dalam arti dikesampaikan tidak dikerjakan, tapi kita nanti dulu setelah ini, dan tidak ada jadwal yang harus dilaksanakan namanya dulu yang ya, diselesaikan gitu. Yang ketujuh, Bunur, apakah ada seseorang atau faktor yang membantu Bunur, memudahkan Bunur dalam memutuskan sesuatu? Itu jelas ada. Kalau kita sendiri itu ya kurang efektif. Kalau saya itu setiap kali mengambil satu keputusan, memutuskan segala sesuatu itu pasti saya minta pertimbangan. Mungkin ya sharing itu kan penting, karena sharing itu nanti kita dapat sesuatu hal, pengalaman dan pembelajaran yang lebih baik gitu. Jadi tidak saya sendiri langsung begini, enggak. Bukan kita nggak punya pendirian, tetapi kita hanya memberikan mencari perbandingan atau mencari solusi yang mana mungkin kalau ini dirasa kurang, kalau kita sharing dengan orang yang lebih di atas kita, jadi kita kan tahu kita lebih bisa gitu. Jadi Bunur bermusyawarah ya, jadi tidak dengan satu prinsip harus ini, tetapi kita mendengarkan pendapat orang lain. Yang terakhir, Bunur, dari pertanyaan yang diajukan oleh Bu Seli dan saya, apa yang menjadi pembelajaran Bunur dalam khususnya dalam hal pengambilan keputusan kasus ini? Ini kalau pengalaman sudah satu keputusan dengan dilema etika itu kan kadang ya gimana, kadang memutuskan sesuatu memang harus saat itu harus saya putuskan, tetapi mungkin ada beberapa pihak dari beberapa pihak yang kurang berkenan, mungkin kan ya dengan berat hati itu tetap harus dilaksanakan satu keputusan harus sampai kalau kita kan memandang kalau begini ini begini, kalau kita begini itu begini, kita kan tidak jalan-jalan, jadi harus mungkin ada kalanya kita mengesampingkan dulu satu hal yang bisa membuat kita itu agak ragu. Jadi misalkan kita harus ambil keputusan ini, tapi di satu sisi mungkin ada yang mundur ya mohon maaf, itu memang demi satu kelancaran, demi satu biar nanti berjalan itu ya kita kesampingkan. Jadi Bunur lebih menimbang lagi bagaimana dampaknya. Di satu sisi memang kita harus melakukan itu, dan satu sisi yang lain pasti ada pro dan kontra ya Bu ya, tidak memungkiri itu. Ya, baik Bunur, terima kasih atas respon baiknya. Kita berdua banyak belajar dari Bunur, dan semoga kita semua kedepannya bisa belajar dan mengambil keputusan yang baik nanti. Itu yang perlu kita latih ya Bu. Kita biasakan mengambil keputusan itu tidak boleh serta-merta karena ini saja, tapi kita harus saling sharing, saling mendapatkan biar nanti ke depannya katanya apa yang kita tuju itu bisa tercapai. Enak bareng-bareng. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Mohon maaf sekali lagi kami dari Bu Nur. Terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kami ke depannya. Kami akhiri Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yayu. Mohon maaf mengganggu ya Bu Yayu, dan bisa saya kasih atas waktunya sudah menyempatkan membantu saya dalam pembicaraan. Seperti yang saya sampaikan kemarin Bu Yayu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang dilema etika yang selama ini Bu Yayu alami dalam mengambil keputusan saat menjadi kepala sekolah Indonesia. Langsung saja Bu Yayu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ini tulis setiap kasus itu pun beda-beda cara mengidentifikasinya. Oleh karena itu saya harus
tahu dulu akar penyebab kasus tersebut. Oleh karena itu saya jadi bisa menentukan apakah itu termasuk pidana etika atau bukan. Gitu ya Bu Yayu. Jadi Bu Yayu melihat dulu ya, Ya, akarnya penyebabnya. Ya. Selanjutnya Bu Yayu, bagaimana pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk ada kasus dua kasus di mana kasus tersebut pengambilan keputusan itu ada dua pilihan, Bu Yayu, benar dan benar. Itu bagaimana Bu Yayu menyikapinya? Saya harus berdiskusi dengan guru-guru sehingga saya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi di mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa didahulukan terlebih dahulu. Jadi saya dalam mengambil keputusan tidak serta-merta saya sebagai kepala sekolah harus ini yang paling benar sebenarnya. Jadi saya harus mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman. Jadi musyawarah gitu. Selanjutnya Bu Yayu, selama ini langkah-langkah seperti apa saja yang Bu Yayu lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama, saya memikirkan kasus tersebut. Yang kedua, saya membicarakan, berdiskusi dengan guru yang sekiranya kompeten atau yang lebih banyak pengalaman sehingga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Dan saya juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan atau dampaknya itu merugikan apa tidak. Dan yang ketiga, saya juga mengajak stakeholder yang lainnya untuk membahas kasus tersebut. Jadi ada beberapa langkah yang kita makan gitu ya. Selanjutnya Bu Yayu, hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, itu tadi sebagai seorang kepala sekolah, sekali lagi saya itu tidak gegabah serta merta saya harus pendapat saya, keputusan saya itu harus bisa diterima, karena setiap keputusan yang diambil itu pasti ada yang pro dan kontra. Oleh karena itu saya tetap harus merangkul stakeholder yang ada di sekolahan, terutama guru-guru, karena masukan-masukan mereka itu sangat berarti bagi saya, sangat bermanfaat bagi saya. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan keputusan itu jangan sampai merugikan salah satu pihak, karena keputusan yang saya ambil itu nantinya juga akan berdampak atau berpengaruh kepada lembaga yang saya pimpin. Jadi Bu Yayu melihat dari beberapa sudut pandang. Selanjutnya Bu Yayu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Yayu dalam mengambil keputusan? Nah, ini yang namanya tantangan itu pasti ada, apalagi semua keputusan yang kita ambil tidak semuanya bisa diterima. Oleh karena itu yang pertama saya harus bisa meyakinkan atau menanamkan bahwa keputusan yang saya ambil itu bukan karena dari saya pribadi sendiri, tetapi sudah saya musyawarahkan, sudah saya diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga saya harus bisa menanamkan keyakinan itu kepada wali murid, kepada guru-guru, kepada komite, dan juga terlebih kepada murid, agar langkah yang saya ambil itu resikonya kecil, nanti yang akan berdampak pada lembaga kami. Jadi saya garis bawahi tantangan yang Bu Yayu tadi itu memberikan pengertian atas keputusan yang Bu Yayu ambil. Dan Bu Yayu selanjutnya, apakah Bu Yayu memiliki jadwal khusus dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang selama ini terjadi? Kalau jadwal khususnya itu ya nggak ada, tetapi saya harus bisa menimbang seberapa berat kasus itu. Kalau memang terasa berat, saya harus membicarakannya terlebih dahulu dengan guru-guru. Jika masih ada waktu, saya akan menjadwalkan rapat guru terlebih dahulu agar keputusan itu benar-benar bermanfaat dan menimbulkan resiko yang sangat kecil. Dampak negatifnya itu kita hindari sedemikian rupa. Dan yang kedua, saya harus kalau ada kasus yang urgent yang harus segera kita tangani atau kita ambil keputusan, saya tetap juga harus segera mengambil keputusan, tapi tetap tidak menyimpang dari kebermanfaatan, agar lembaga kami tetap bisa berjalan dengan baik program-program yang saya laksanakan di Indonesia. Jadi Bu Yayu melihat
seberapa urgent kasus Iya. tersebut. Yang ketujuh, Bu Yayu, apakah ada seseorang atau faktor lain yang mempermudah Bu Yayu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja Bu Ninis, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi guru-guru itu adalah merupakan faktor yang paling utama, karena saya itu bersifat welcome, terbuka. Setiap ada permasalahan, setiap ada kasus, saya harus membicarakan dengan guru-guru, dan masukan dari mereka itu sangat bermanfaat. Jadi kolaborasi antara dengan guru, mungkin kalau ada masalah dengan masyarakat, kita juga melibatkan komite. Jadi guru-guru dan komite masyarakat sekitar itu yang mendukung pengambilan keputusan yang saya ambil. Berarti Bu Yayu mengedepankan musyawarah dan melibatkan semua stakeholder. Yang terakhir Bu Yayu, dalam perbincangan kita mengenai etika ini, kemudian pengalaman Bu Yayu dalam keputusan, pembelajaran atau pelajaran apa yang dapat Bu Yayu ambil dalam menjalankan dilema etika yang sudah Bu Yayu pernah? Ya, memang semua manusia itu dihadapkan dengan semua masalah, baik itu kasus berat maupun kasus ringan. Dan saya dari ini keputusan-keputusan yang saya ambil itu memang kita tidak bisa memutuskan persoalan sendiri. Kita tetap harus merangkul guru-guru, komite, pihak-pihak yang terkait agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar bermanfaat. Presentasinya itu bisa dampaknya itu lebih baik bagi kemajuan lembaga kami, dan resiko yang paling kecil itu yang bisa saya ambil. Bahkan harus yang namanya pro kontra itu tetap ada, tapi kita memahami itu semua. Jadi tetap saya merangkul teman-teman atau pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kasus tersebut. Baik Bu Yayu, terima kasih sekali atas respon baiknya, dan saya banyak belajar dari jenengan. Semoga kita semua kedepannya lebih baik dan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan situasi yang bagus. Sama-sama Bu Nini, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk jadi beda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lin. Selamat pagi. Sebelumnya maaf mengganggu ya Bu Lin ya. Sesuai dengan kemarin saya sudah janjian dengan Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Bu Lin mengambil keputusan saat ada kasus atau masalah yang ada di laut yang betul sesuai dengan realita ini. Langsung saja ya Bu Lin, akan cepat selesai. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lin untuk mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika, yaitu benar lawan benar atau rujukan moral, yaitu pertentangan antara benar dan salah. Untuk mengidentifikasi kasus itu dilema etika atau rujukan moral, kita harus benar-benar teliti menilai kasus itu. Jadi misalkan si A melakukan kesalahan, misalkan terlambat ke sekolah atau dia mencontek, nah kita identifikasi dia itu masuk di dilema etika atau di rujukan moral, seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan anak terlambat sekolah, kenapa dia kok bisa terlambat sekolah, harus kita identifikasi, kita cari tahu penyebabnya itu apa. Jadi kita tidak mengadjust anak itu, oh dia selalu terlambat sekolah harus dikasih hukuman, tidak. Kita identifikasi dulu kenapa, penyebabnya apa, apakah mungkin di rumah ada masalah, seperti itu. Itu ya, saya garis bawahi bahwa kita harus mencari tahu sebab mengapa anak itu seperti itu. Iya, dan kita tidak salah dalam menentukan kasus itu masuk di kategori apa, dilema etika dilema itu etika atau dia itu rujukan moral. Terima kasih Bu Lin. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Lin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dua itu sama-sama penting Bu Lin. Jadi ada kasus yang ada dua cara untuk Bu Lin mengambil keputusan. Contohnya jika Bu Lin ada permasalahan, ada karnaval gitu, wali murid berpendapat bahwa anak saya didandani seperti ini saja,
di sisi lain sekolah juga punya aturan, tapi hal tersebut sama-sama benar. Bagaimana bullying untuk mencikapi jika kasus tersebut memang dua-duanya benar? Oke, kalau memang kasus itu dua-duanya benar, kita harus tetap mengidentifikasi lagi nilai dampak positif dan negatifnya itu nanti besar di mana. Dari biaya, mungkin seorang wali murid bisa berpendapat atau mempunyai asumsi, Bu, agamanya seperti ini karena ekonomi saya kurang. Terus dari sekolahan mungkin sudah membuat keputusan kita serentak untuk memakai kostum seperti ini. Kita tetap harus bisa membedakan mana nilai positifnya lebih tinggi dan mana nilai positifnya yang lebih rendah. Dari situ baru kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi mempertimbangkan ya Bu. Iya. Tidak semata-mata untuk egois. Tetap tidak. fokus ya. Tidak. Baik. Yang ketiga, boleh langkah-langkah apa saja seperti apa yang biasanya boleh lakukan untuk mencapai keputusan tersebut? Nah, sebelum kita mencapai keputusan, kita harus punya rekan atau teman yang kita bisa ajak untuk ngobrol, musyawarah dengan guru atau stakeholder lainnya. Dari kalau kita punya yayasan, kita bisa ngobrol sama ketua yayasan. Masalah kita punya masalah ini, kita tidak boleh membuat keputusan sepihak. Jadi harus melibatkan stakeholder dari yayasan atau rekan guru seperti itu. Jadi musyawarah gitu. Iya, harus musyawarah. Dan yang keempat, boleh selama hal apa saja selama ini boleh anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Kalau saya ya itu tadi ya, kalau mau mengambil keputusan selalu saya utamakan musyawarah. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi dari banyak sudut pandang. Jadi kita tidak bisa langsung membuat keputusan terhadap suatu kasus itu dengan ego kita atau dengan cara sudut pandang kita, itu tidak bisa. Jadi harus tetap melibatkan stakeholder yang lain. Untuk yang kelima ya Bu ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi bullying saat mengambil keputusan tersebut? Nah, jadi hambatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang tantangan ya dalam pengambilan keputusan, memang ya itu tadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang. Nah, ketika kita membuat keputusan, terus keputusan itu berlawanan dengan sudut pandang yang lain. Nah, itu mungkin kadang karena sudut pandangnya berbeda itu kadang agak bentrok. Akhirnya itu kita juga nggak enak juga ya. Padahal harus tetap kita kasih tahu yang ini loh yang benar gitu. Padahal itu bertentangan dengan yang lainnya seperti itu. Berarti saya garis bawahi bagaimana hambatan yang dalam itu memberikan pengertian ya Bu Iya, ya kepada betul, semua pengertian. pihak, terutama mungkin wali murid ya Bu. Selanjutnya Bu Lin, apakah Bu Lin menjadwalkan jika ada kasus harus musyawarah dulu di jadwal tertentu atau bagaimana? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan dari awal, musyawarah itu tetap penting. Terus kita juga menilai kasus itu urgent atau tidak. Misalkan kasus itu urgent harus segera diputuskan, kita harus mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memutuskan masalah itu seperti apa penyelesaiannya. Tapi jika memang bisa ditunda dan membutuhkan waktu lebih lama, ya kita musyawarahkan dengan menjadwalkan mungkin dengan pertemuan kita indoran dulu antara wali murid, anak, atau stakeholder yang lainnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kasusnya ya Bu Iya, ya, kita sesuai dengan situasi dan kondisi. tetap kita mempertimbangkan kasus itu memang urgent harus segera diputuskan atau bisa ditunda dengan kita mengajak beberapa pihak untuk bermusyawarah dulu. Untuk yang ketujuh, Bu Lin, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah Bu Lin untuk mengambil keputusan tersebut? Nah, baik, ya ini di sini saya suka bermusyawarah dalam hal apapun. Jadi ketika kita ada kasus apapun itu, kita punya rekan, kita punya yayasan, kita ajak untuk bermusyawarah dan mereka itu sangat mendukung, support dengan apa yang kita ambil nanti sebagai keputusan. Jadi dengan ide-ide dari Iya, berbagai iya. sudut pandang Iya. bisa menimbang-nimbang dan mudah untuk memutuskan. Iya. Yang terakhir nih Bu Lin, mohon maaf ya Oke, Bu Lin ya, ya. nggak apa-apa. Dari semua pertanyaan yang sudah saya ajukan terkait dengan dilema etika, apa yang menjadikan Bu Lin pembelajaran khususnya tentang pengambilan keputusan? Nah, dari dilema etika ataupun nanti itu adalah rujukan moral ya.
dari kita mengidentifikasi, kita bermusyawarah, jadi kita tahu ini masuk kategori dilema etika atau bujukan moral, karena tidak semua hal itu kita katakan bujukan moral, atau juga tidak semua hal kita katakan itu dilema etika, karena memang agak membingungkan ya. Dilema etika itu sama-sama benar kan ya. Jadi jangan kita, sekali lagi saya tegaskan, jangan kita mengadjust sesuatu itu dari sudut pandang satu sudut pandang. Kita harus tetap melibatkan stakeholder yang lain untuk meminta argumen atau pendapat dari sudut pandang mereka agar kita tidak salah dalam menentukan sebuah kasus. Seperti itu. Terima kasih ya Bu atas semua jawaban dan respon baiknya. Semoga saya juga bisa belajar dari Bu Lin. Sama-sama belajar ya Bu Lin ya. Terima kasih. Semoga untuk kedepannya kita semua bisa menjadi lebih tegas dan bijak dalam